pagi teman-teman. Jadi kali ini kita akan memulai ibadah. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih
firman, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas berkat-Mu hari ini. Engkau sudah memberi kesempatan kami untuk melihat pagi yang indah dan cerah ini. Tuhan, berkati kami dari awal ibadah hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Untuk pujian selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Sambut Sang Raja. Sebelum kita mendengarkan firman, marilah kita menyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur
Shalom. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak anak-anak sekalian untuk ambil waktu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Sekali lagi Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami menyediakan hati dan pikiran kami untuk bisa mendengar dengan baik. Terlebih dari itu ya Tuhan, biarlah setiap kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati waktu di depan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini mengambil satu tema mampu mengendalikan diri. Nats Alkitab yang kita ambil dari Amsal 25 ayat 28. Amsal 25 ayat 28, demikian firman Tuhan. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Di dalam Alkitab banyak menceritakan tentang tokoh-tokoh yang tidak mampu mengendalikan diri. Ambil contoh, Kain. Karena ketidakmampuan Kain menguasai dirinya, membuatnya tega membunuh adiknya sendiri, Habil. Hanya gara-gara persembahan Habil diterima oleh Tuhan dan sedangkan persembahan Kain tidak diterima. Padahal Tuhan sudah menegurnya agar hatinya tidak panas. Akibatnya apa? Kain dikutuk oleh Tuhan sehingga terbuang jauh dari tanah kelahirannya. Ia menjadi pelarian, pengembara, bahkan tanah yang diusahakannya pun tidak lagi memberikan hasil terbaik bagi Kain. Contoh yang lain, ketidakmampuan Saul dalam menguasai dirinya membuatnya berniat membunuh Daud. Akibatnya apa? Roh Tuhan yang ada pada diri Saul undur, bahkan di akhir hidupnya tragis kematiannya. Ada lagi Haman. Ketidakmampuan Haman dalam menguasai dirinya membuatnya berikhtiar memusnahkan bangsa Yahudi yang berada di kerajaan Asweros. Dengan cara bagaimana? Menghasut raja. Namun apa yang terjadi? Tuhan menggagalkan rencana dan niat jahat Haman. Dan hidupnya pun akhirnya tragis. Mati di tiang gantungan yang dibuatnya sendiri. Di zaman sekarang ini mungkin kita mendengar cerita tentang, siapa sih gak kenal Mike Tyson? Ya, dia punya reputasi sebagai petinju yang luar biasa di usianya 20 waktu itu ya pada zamannya. Dia meraih begitu banyak gelar. Ya, dalam versi WBC ya, tinju kelas dunia. Tetapi kalau kita lihat bagaimana popularitasnya yang melejit, hartanya meningkat dengan drastik, tapi sayangnya dia tidak cakap. Dalam hal apa? Menguasai diri. Akibatnya apa? Dia terjatuh di penjara. Semua harta yang dia miliki, kesuksesan di masa muda tidak tersisa. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun, mungkin kita sering bertemu dengan orang-orang yang demikian. Tidak mampu menguasai diri atau mengendalikan diri. Atau mungkin salah satunya, saya juga nuding diri saya ya. Saya, kalian, mungkin. Ketidakmampuan kita dalam menguasai diri kita bisa menimbulkan kehancuran. Hal yang tidak berguna buat kita. Bahkan disayangkan ya, banyak juga kita bisa melihat orang Kristen jadi batu sandungan bagi orang lain. Karena apa? Tabiatnya, tindakannya kurang terpuji. Gampang marah lah, gak bisa ngontrol ucapan sehingga senengani misuh-misuh gitu ya. Atau mungkin sukanya ngegosipin orang lain. Suka loh ya. Kalau sekali, dua kali mungkin karena kelalaian, tidak berjaga-jaga. Tapi ini suka berbohong, suka
menghakimi orang lain, gosip, hoak dan sebagainya. Intinya kedagingan masih sangat mendominasi. Mereka tidak mampu menguasai diri. Nah, apa toh mengendalikan diri seperti tema pagi ini yang kita bahas? Mengendalikan diri itu adalah sikap yang tegas, ya. Jadi sebuah sikap yang tegas, tidak mau dikuasai oleh keinginan duniawi. Tidak mau berkompromi terhadap segala hal yang berlawanan dengan kebenaran yang sejati. Kebenaran sejati kalau kita orang Kristen ya berdasarkan firman Tuhan. Pengendalian diri itu berkenaan dengan komitmen yang dibangun oleh seseorang untuk hidup dengan benar, sesuai dengan koridor, sesuai dengan relnya Tuhan. Dengan cara bagaimana membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, disertai dengan tekad untuk meninggalkan, bertobat, meninggalkan hal-hal yang lama, membuang semua kebiasaan yang tidak baik, hal-hal yang buruk yang mungkin kita lakukan di masa lalu, untuk semakin dekat kepada jalan dan kebenaran Tuhan. Jadi, pengendalian diri itu berarti berani berkata tidak terhadap hal-hal yang bersifat fasik atau duniawi. Supaya apa? Kita belajar hidup bijaksana. Kita belajar hidup dengan adil. Kita belajar hidup dengan beribadah. Melalui kehidupan kita, kita memuliakan nama Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan, Matius mengatakan, roh ini loh yang ada pada diri kita ini memang menurut daging ini lemah. Firman Tuhan ngajari, oh iya benar Tuhan, benar. Tetapi kadang-kadang melakukannya bedo. Mungkin seperti itu. Sehingga kita perlu mengendalikan diri lewat apa? Ya, bagi orang percaya, itu syarat utama mengikut Yesus, itu adalah belajar mengendalikan diri. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Demikian Matius mencatat untuk kita. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Matius 16:24. Mengendalikan diri. Berarti apa? Menawan segala pikiran, menaklukkan segala keinginan, hasrat kita kepada siapa? Kepada Kristus. Kita menyalibkannya di sana. Ketika kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, di tengah situasi yang sulit, menghadapi orang-orang yang terkadang diizinkan Tuhan hadir untuk membentuk dan menguji kita, mampukah kita menunjukkan bahwa kita memiliki sikap pengendalian diri dan tetap memegang teguh pada nilai-nilai iman supaya kita tidak jadi batu sandungan bagi orang lain. Amsal 25 ayat 28 tadi menuliskan buat kita, penguasaan diri itu ibarat sebuah tembok perlindungan dalam hidup. Saat tembok itu runtuh, maka segala yang kita bangun itu akan runtuh dalam sekejap. Maka sia-sialah semuanya. Mungkin sama seperti yang awal saya katakan tadi. Mungkin pengendalian diri sedang saya hadapi. Ibaratnya sekarang ini firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Satu mengarah ke orang lain, satu mengarah ke diri saya. Saya pun begitu bergumul ketika saya mendapatkan tema ini. Saya perlu belajar. Saya bahkan jatuh bangun dalam hal pengendalian diri. Ya. Nah, tapi ada trik yang bisa saya bagikan kepada kalian. Setiap kita pasti tahu dan mengenal dengan baik diri kita ini kan. Supaya kita bisa dalam tanda kutip tadi belajar mengendalikan diri. Kita tahu celah-celah apa saja yang ada pada diri kita. Lemah dan kuatnya diri kita. Maka saya memberikan tips yang seperti ini. Ketika kita belajar tentang mengendalikan diri, yang pertama, sadarilah. Ini perlu pengakuan besar. Sadarilah bahwa kita tidak mampu melakukannya seorang diri. Saya tidak mampu melakukannya seorang diri. Saya perlu siapa? Saya perlu Yesus Kristus untuk menolong saya, untuk melakukannya. Bagaimana caranya? Nah, libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam pengendalian diri kita. Ya, tips apa yang bisa saya bagikan ke kalian? Ya, sudah ini
baca firman Tuhan setiap hari? Baca kitab suci, doa tiap hari. Apakah kita lakukan? Itu yang pertama. Kita tidak bisa sendiri. Tetapi kita perlu Dia, Tuhan, untuk menolong kita. Perbaiki jam-jam pribadimu dengan Tuhan. Saya yakin Dia akan menolongmu. Bagian yang kedua, hindarilah godaan. Kita perlu menghindari tempat atau hal-hal yang bisa membuat kita tergoda untuk melakukan hal yang tidak benar. Misalkan ya, saat ini mungkin di antara kita ada yang sedang kecanduan games, bergumul dengan hal ini. Ya piye carane? Hapusen aplikasi games yang ada di komputermu atau di HP-mu. Lalu jangan pergi ke warnet. Nah ini lo hindari. Atau mungkin yang saat ini sedang bergumul dengan ingin belajar sungguh-sungguh supaya nanti naik kelas. Ya piye carane? Ya kerjakno tugasmu tuntas tepat waktu. Jangan tunda. Jangan biasakan menunda. Begitu guru memberi tugas, langsung kerjakan. Jangan tunda. Kemudian apa lagi? Buang. Ya, keinginan kuatmu untuk wis tak dolanane. Wis gampang belajarnya nanti nunggu mama atau papa pulang. Nanti gampang di les-lesan dan sebagainya. Buang itu semua. Itu jika kamu ingin hidupmu dipulihkan. Saya kira apa yang saya sampaikan ini tidak mudah untuk dilakukan. Tapi percayalah, perubahan itu sebenarnya dimulai dari komitmen yang kuat dari diri kita sendiri untuk mau berubah. Ya, bukan karena didoakan pendetanya, didoakan gurunya. Oh, bukan berarti kuasa doa mereka tidak mandi loh ya. Tetapi keinginan kuat, niat kita, komitmen kita untuk bisa berubah. Kuasai diri, kendalikan diri, agar apa? Hidup kita di dunia yang sementara ini tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan tutup dengan berdoa. Bapa, kami bersyukur sekali lagi Tuhan memberi kesempatan kepada kami sekalian untuk bisa mendengar firman Tuhan. Kami yakin firman yang kami dengar, firman yang disampaikan tidak lalu begitu saja dan sia-sia. Tetapi kembali kepada setiap kami, firman itu boleh kami hidupkan dalam kehidupan kami melalui tindakan, perbuatan, pikiran kami. Berkati kami semua untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Demi nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ya, baiklah kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah melalui online. Kami diberi kesempatan untuk bersama-sama menaikkan puji-pujian. Biarlah pujian ini menjadi persembahan yang harum di pemandangan Tuhan.
Kami bersama-sama boleh menaikkan doa kami, bahkan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami lakukan ini, Tuhan, ibadah ini adalah berguna bagi kehidupan rohani kami. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami terus berdoa untuk sekolah kami menyerahkan segala program sekolah kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan boleh memberkati sekolah kami, SMP Kristen Petra Kediri. Kami berdoa juga untuk diri kami yang sebentar lagi kami akan menghadapi ujian akhir semester. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami dengan kesetiaan dalam pikiran kami, dalam ingatan kami. Sehingga apa saja yang bisa disampaikan oleh Bapak Ibu Guru kami, Tuhan, kami bisa menyelesaikan dengan baik ujian akhir semester nanti. Kami terus juga berdoa untuk keberadaan orang tua kami dimanapun mereka berada. Mohon kiranya Tuhan boleh memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, sehingga melalui pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan boleh mendatangkan berkat dan rezeki bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini. Biarlah semuanya ini menjadi persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Terlebih daripada itu semua Tuhan, biarlah setiap kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Doa kami yang jauh daripada sempurna hanya kami peralaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.